Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Video ini dibuat oleh Fernando Alonsistorus, yaitu saya sendiri. Tahukah kalian bahwa setiap zat itu pasti memiliki yang namanya konsentrasi? Nah, konsentrasi ini berkaitan dengan jumlah partikel zat pelarutnya. Artinya, semakin banyak zat terlarut, maka larutan tersebut akan semakin kental. Ketika larutannya semakin kental, artinya konsentrasi dalam larutan tersebut semakin tinggi. Konsentrasi bisa dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama molaritas yang dilambangkan dengan M besar, kedua molalitas yang dilambangkan dengan M kecil, ketiga fraksi mol. Topik pertama yang kita pelajari yaitu molaritas dan molalitas. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas itu cara mencarinya massa zat terlarut per mr dikali 1000 per volume. Perlu diingat, di sini volumenya adalah volume larutan, harus dalam mililiter. Khusus rumus ini, volumenya harus dalam mililiter. Tapi, jika kalian ingin dalam bentuk liter, maka rumusnya berubah menjadi molaritas sama dengan mol per volume larutan. Volume larutannya harus dalam bentuk liter. Selain molaritas, ada lagi yang namanya molalitas, yang ditandai dengan M kecil. Rumusnya adalah M sama dengan massa zat terlarut per mr dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarut di sini harus dalam gram. Tapi kalau kalian maunya dalam bentuk kilogram, maka rumusnya menjadi M sama dengan mol per massa pelarut. Tapi ingat, massa pelarutnya ini harus dalam bentuk kilogram. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Asam klorida bersifat asam kuat yang berikatan secara kovalen. Jika 7,3 gram asam klorida dan memiliki massa molekul relatif 36,5 gram per mol. Jika senyawa tersebut dilarutkan dalam 100 ml air, maka molaritas dari larutan tersebut adalah diketahui massa HCl sama dengan 7,3 gram, MrHCl sama dengan 36,5 gram per mol, volume sama dengan 100 ml. Ditanya molaritas dari larutan tersebut. Jawab, molaritas sama dengan massa HCl per MrHCl dikali 1000 per volume larutan dalam bentuk mililiter, sama dengan 7,3 per 36,5 dikali 1000 per 100 ml. Hasilnya 2 molaritas. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Molalitas larutan yang mengandung 4 gram NaOH terlarut dalam 250 gram air adalah, di mana ArNa sama dengan 23, ArO sama dengan 16, dan ArH sama dengan 1. Diketahui massa NaOH sama dengan 4 gram, massa air sama dengan 250 gram. Yang ditanya molalitas. Jawab, Mr dari NaOH sama dengan 40 gram. Ini didapat dari 23 tambah 16 tambah 1. Atau didapat dari jumlah AR-nya. Rumus molalitas sama dengan gram NaOH per mr NaOH dikali 1000 per massa air, sama dengan 4 gram per 40 gram per mol dikali 1000 per 250, sama dengan 0,1 dikali 4. Hasilnya adalah 0,4 molalitas. Kita masuk ke topik baru, yaitu fraksi mol. Fraksi mol itu adalah perbandingan mol suatu spesies dengan mol total seluruh spesies dalam campuran. Dari pengertian ini, kita bisa mendapat rumus dari fraksi mol, yaitu XA sama dengan mol A per mol total, di mana X itu maksudnya fraksi mol, A itu nama unsur atau senyawa. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. 9 gram asam oksalat, di mana asam oksalat itu H2C2O4
mR-nya sama dengan 90. Dilarutkan dalam 90 gram air, di mana air itu H2O, mR-nya 18. Maka fraksi mol asam oksalat dalam larutan tersebut adalah: diketahui massa H2C2O4 sama dengan 9 gram. mR H2C2O4 sama dengan 90 gram per mol. Massa H2O sama dengan 90 gram. mR H2O sama dengan 18 gram per mol. Ditanya X H2C2O4. X itu maksudnya fraksi mol. Jawab. Kita pertama-tama mesti cari mol dari H2C2O4 dan mol dari H2O. Mol H2C2O4 atau disingkat N sama dengan massa per mR sama dengan 9/90. Hasilnya 0,1 mol. Mol atau N dari H2O sama dengan massa per mR sama dengan 90/18. Hasilnya 5 mol. Jadi fraksi mol dari H2C2O4 sama dengan N H2C2O4 dibagi N H2C2O4 ditambah N H2O sama dengan 0,1 per 0,1 ditambah 5 sama dengan 0,1 per 5,1. Hasilnya 0,019. Jadi fraksi mol asam oksalat dalam larutan tersebut adalah 0,019. Kita masuk ke topik terakhir, yaitu persen konsentrasi. Persen konsentrasi ini digunakan untuk menyatakan konsentrasi suatu larutan. Persen konsentrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu persen berat dan persen volume. Rumus dari persen berat adalah persen berat sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100%. Sedangkan rumus dari persen volume sama dengan persen volume sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Contoh soal yang pertama, sebanyak 25 gram gula atau C12H22O11 dilarutkan dalam 100 gram air atau H2O. Maka kadar gula atau C12H22O11 adalah: diketahui massa gula atau C12H22O11 sama dengan 25 gram. Massa air atau H2O sama dengan 100 gram. Yang ditanya kadar atau konsentrasi dari C12H22O11. Jawab. Persen massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100% sama dengan 25 gram per 125 dikali 100% sama dengan 0,2 dikali 100%. Hasilnya menjadi 20%. Contoh soal yang kedua, tentukan persen volume alkohol dari suatu campuran di mana 40 ml alkohol dicampur 50 ml aseton. Diketahui volume alkohol sama dengan 40 ml. Volume aseton sama dengan 50 ml. Yang ditanya persen volume alkohol. Jawab. Persen volume alkohol sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100% sama dengan 40 per 40 tambah 50 kali dikali 100% sama dengan 44,44%. Sekian video pembelajaran tentang konsentrasi larutan dari saya. Mohon maaf bila ada masih kekurangan materi ataupun kesalahan dalam kata-kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.